إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang apabila kita berupaya untuk menghitung-hitungnya niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Oleh karena itulah Allah wajibkan untuk kita untuk mensyukuri semua nikmat-nikmatnya agar dengan itu semuanya Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita. Sebab apabila kita selalu bersyukur, Allah berjanji kepada hamba-hambanya bahwa Allah Ta'ala akan memberikan tambahan nikmat kepada mereka hamba-hambanya yang mau bersyukur. Wa ita'adzana rabbukum, ingatlah ketika Allah sesembahan kalian memberikan maklumat kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur aku benar-benar akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Wa la in kafartum, namun sebaliknya jika kalian kufur nikmat, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku, siksaanku amatlah berat bagi mereka-mereka yang kufur nikmat. Maka kenapa kita bersyukur? Karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa duduk di majelis ilmu, di majelis yang didatangi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dicurahkan di dalamnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dipenuhi dengan sakinah, ketenteraman. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam kajian kita bulan yang lalu, Ahad keempat dari bulan November, kita mengadakan kajian di Masjid Al-Ikhlas juga ya, di Yonzibur 5 Kepanjen, Jawa Timur. Pada kesempatan pagi hari ini kita mengadakan kajian di Masjid Al-Ikhlas juga namanya, di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kalau tidak salah pembahasan kita masih di pembahasan soal atau pertanyaan yang ke-20 belum selesai. Saya ulangi kembali biar nanti kita bisa memahami dengan baik. As-su'alu lisyurur, pertanyaan yang ke-20, udhkur, sebutkanlah ba'dha, sebagian anwa'il ibadati, macam-macam ibadah. Jadi ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh, bunyi pertanyaannya udhkur, sebutkanlah ba'dha, sebagian anwa'il ibadati, macam-macam ibadah. Ibadah itu sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan ibadah itu hanya apa? Sholat. Tidak. Ibadah itu tidak terbatas sholat, tidak terbatas puasa, tidak terbatas baca Quran. Namun ibadah adalah semua amal-amal kebaikan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa amal ucapan maupun amal perbuatan anggota badan.
bisa ibadah itu tampak dan bisa tidak terlihat. Itulah ibadah-ibadah. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Asy'alan. Beliau mengatakan al-jawab min anwa'iha, di antara macam-macam ibadah adalah yang pertama ad-du'a, berdoa. Dan saya sering sampaikan, perbanyak doa. Dan jangan kita merasa jenuh, bosan di dalam berdoa. Dan jangan mengatakan kenapa saya sudah berdoa tapi doa-doa saya belum dikabulkan. Tidak boleh mengatakan demikian. Berdoa dengan tekun, berdoa dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah, kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan khusyuk dan berdoa dengan yakin. Fa insyaallah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah berdoa itu ada di dalam banyak ayat. Tapi yang kita harus ingat, setidaknya ada 2 ayat di mana 2 ayat ini memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat yang ke-186 ya, kalau tidak salah. Allah menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang diriku. Wahai Rasulullah, jika hamba-hambaku bertanya tentang diriku kepadamu, maka fa inni qarib, jawablah aku ini maha dekat. Allah maha dekat. Apa kedekatan Allah kepada hamba-hambanya? Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabahi, mengabulkan, memperkenankan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa hanya kepadaku. Jadi kalau kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah doa kita akan dikabulkan olehnya, diperkenankan olehnya, diijabahi olehnya, dengan syarat tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi doa-doa kita untuk dikabulkan. Apa di antara penghalangnya? Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, berani kepada orang tua, meninggalkan kewajiban, melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, itu semuanya menjadi penghalang-penghalang dikabulkannya doa-doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fal yastajibu li, maka hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku dan meninggalkan larangan-laranganku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman hanya kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang mau berdoa kepada Allah ini adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Jangan minta pada selain Allah. Selain Allah tidak bisa memenuhi permohonan-permohonan kita. Oleh karena itu ketika Nabi SAW membonceng sepupunya Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, putra dari paman Nabi, Nabi mengajari tauhid, mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih bocah, masih belia, agar Ibnu Abbas berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajari untuk meminta kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rasul bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Wahai bocah, wahai Ibnu Abbas, apabila kamu meminta-mintalah hanya kepada siapa? Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah tolong juga hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun di ayat yang lainnya sudah pernah saya sampaikan juga, yaitu dalam surah Ghafir atau Al-Mu'min. Jadi Ghafir itu kadang-kadang disebut dengan Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun ya. Kalau Al-Mu'minun itu surat nomor 23. Kalau Al-Mu'min surat nomor 60. Surat nomor 40, maaf. Surat nomor 40. Surat Ghafir ayatnya nomor 60. Allah taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum, dan Allah sesembahan kalian berfirman. Apa firman-Nya? Ud'uni, berdoalah kalian hanya kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguhnya orang-orang yang takabur, sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, justru dia mempersembahkan doa-doanya kepada selain Allah, dia minta kepada selain Allah, nanti kelak akan masuk neraka jahanam dalam keadaan bagaimana? Hina dina. Dakhirin itu sagirin, bukan sagirin tapi sagirin, artinya
hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal istighatsatu, dan beristighatsah. Istighatsah itu permohonan pertolongan kepada Allah dalam kondisi yang gawat genting, dalam perkara-perkara yang besar, hendaknya kita beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, seperti sebagian saudara kita yang baru ditimpa musibah, seandainya pas datang musibah gunung itu segera beristighatsah kepada Allah. Bagaimana caranya? Ucapkan Allahumma aghithna, ya Allah tolonglah kami. Allahumma aghithna, diapakan ini? Supaya nanti kalau ada bencana atau apa di tengah jalan, di mana, kita langsung berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, ya Allah tolonglah kami. Allahumma aghithna, ya Allah tolonglah kami. Dan kata-kata Allahumma aghithna itu juga dibaca oleh Nabi ketika beliau minta hujan. Ya Allah berilah kepada kami hujan. Ya. Jadi ya Allah berilah kami hujan juga. Karena permintaan ini bukan hanya minta istighatsah ditolong Allah, tapi juga meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'anatu, dan meminta pertolongan dalam kondisi biasa. Kalau istighatsah dalam kondisi yang gawat dan berat, genting. Kalau isti'anah dalam kondisi yang biasa. Kemudian wadzabhul qurbani, menyembelih kurban. Menyembelih kurban itu ibadah para jemaah. Tidak boleh kita menyembelih kurban kita peruntukkan untuk selain Allah. Seperti sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih menyembelih kerbau, kemudian kepalanya dilarung di lautan, ada yang ditanam di bawah jembatan, ada yang ditanam di bawah gedung-gedung yang tinggi. Monggo nanti geser sini aja, biar yang hadir yang belakangan nanti bisa dikasih tempat untuk lewat aja ya. Di sini masih luas, monggo. Di sini Pak teman-teman. Kasihan yang datang belakangan nanti nggak dapat tempat. Oke, masya Allah. Jazakumullah khairan, masya Allah. Baik. Jadi menyembelih kurban itu hanya untuk Allah. Dan sekarang bulan apa ini para jemaah? Jumada Tsaniyah ya. Hijriahnya. Ramadan kurang dari 100 hari ya. Iya, sekitar kurang dari 100 hari. Kurang 3 bulan lebih sedikit. Ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan nanti masuk. Maka para jamaah, hendaknya kita dari sekarang mempersiapkan diri. Karena Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kita ada waktu 5 bulan untuk menabung minimal sebulan 1 juta. Kalau kebanyakan 500.000. Sehingga 5 bulan dapat 2,5 juta satu kambing. Atau patungan satu sapi bisa yang murah. Baik, menyembelih kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan boleh dilanjutkan jika belum mampu di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Menyembelih kurban disiapkan dari sekarang, diniatkan dari sekarang. Sebab kalau tidak niat sampai mati kita tidak pernah berkorban, hanya berkorban perasaan saja. Ya jangan ya. Mau sebenarnya Suprono seperti ini nggak pernah berkorban berjamaah. Insya Allah berkah, rezekinya berkah. Diniatkan satu korban, misalnya kalau bapaknya berkorban, niatkan untuk satu keluarga. Rasulullah begitu. Bahkan Rasulullah diniatkan untuk umatnya yang tidak bisa berkorban. Tapi tidak boleh kambing patungan loh ya. Kambing hanya dibiayai satu orang, tapi boleh diniatkan untuk banyak orang. Perhatikan ini. Dibiayai pembeliannya oleh satu orang, tapi diniatkan untuk banyak orang, satu keluarga. Bahkan untuk siapapun yang belum berkorban boleh. Tapi kalau sapi, onta itu boleh patungan 7 orang untuk sapi, dan itu sebagaimana petunjuk Nabi SAW. Dan kurban hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nadhuru, bernadar, tidak boleh bernadar untuk selain Allah. Bagaimana itu? Bernadar untuk selain Allah? Seperti seorang mengatakan, kalau nanti saya lulus ujian, saya akan memberikan persembahan kepada kuburan. Ini untuk selain Allah tidak boleh. Bernadar harus untuk Allah. Kalau saya nanti lulus ujian, saya mau puasa Senin dan Kamis saja, 2 hari saja, nggak usah banyak-banyak ya. Seperti itu, boleh. Tapi kata para ulama, kalau kita menginginkan sesuatu, perbanyak doa, tidak usah bernadar. Karena nadar itu hukumnya wajib untuk dipenuhi. Khawatirnya nanti ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dari Allah Ta'ala, kemudian kita tidak sanggup untuk memenuhi nadar kita. Dan nadar itu biasanya keluar dari orang yang bakhil. Dia beribadah dan bersedekah menunggu mendapatkan sesuatu dari Allah.
Jadi ibadah dan sedekah itu kerjakan sewaktu-waktu. Tidak usah menunggu kita mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu, rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. War raja'u, rasa harap hanya kepada Allah. Wat tawakkulu, bertawakal hanya kepada Allah. Dan tawakal itu unsurnya dua. Yang pertama adalah i'timadul qalbi ala Allah, hatinya disadarkan, dipasrahkan kepada Allah. Unsur yang pertama pasrah. Yang kedua ma'ahdil asbabil masyru'ah, disertai dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Unsur kedua adalah usaha dan ikhtiar. Jadi tawakal itu unsurnya dua. Harus ada kepasrahan kepada Allah. Yang kedua adalah ikhtiar dan usaha maksimal supaya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan-ikhwan, kepancar bisa usaha maksimal untuk bisa punya tanah, bisa mendirikan masjid, ya. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya senang ini di Kepanjen ini, pengajiannya unik, pindah-pindah tempat nih. Senang saya, Masya Allah. Berarti kita nanti saksinya banyak ya, di sini, sono ya. Masya Allah, saksinya banyak. Dan semakin banyak kaum muslimin di Kepanjen yang kenal dengan kita. Yang penting panjenengan setiap masuk di satu tempat senyum ya. Kemudian masuk di sini jangan kebut-kebut nih. Ini kantor pemerintahan ini, pengadilan, macam itu hukum apa ini? Ini pengadilan ini. Jadi harus yang ramah, yang baik dan seterusnya, menyapa. Insya Allah taala. Baik. Harus demikian. Ini akhlaknya seorang muslim. Kemudian wal inabatu, kembali kepada Allah, berinabah kepada Allah. Wal mahabbatu, mencintai Allah. Wal khasyatu, takut dan khawatir kepada Allah. Wal raghbatu, berharap kepada Allah. Wal rahbatu, sama dengan al-khauf ini, takut kepadanya. Warruku, ruku kepada Allah. Wasujudu, sujud kepada Allah. Ini masih banyak kaum muslimin yang kadang-kadang saya lihat itu ruku kepada makhluk. Bagaimana itu? Nah, jadi kalau lewat di depan orang tua atau lewat di depan orang-orang yang lebih tua daripada kita, nah, maka jangan kita menunduk. Cukup kita tundukkan kepala sudah. Yang penting kita tidak lari di depannya, ya. Jadi tidak perlu seperti orang-orang sampai apa? Tangannya begini sampai seperti ruku. Itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Demikian juga ketika mencium tangan kiai kita, ustadz kita, atau mencium tangannya orang tua kita, ayah kita, ibu kita, mertua kita. Tidak perlu menunduk, tangannya orang tua diambil kemudian dicium tangannya. Jadi tangannya orang tua diambil kemudian dicium tangannya. Yang dicium tangannya siapa? Tangannya orang tua, bukan tangan kita. Dan bukan diletakkan di dahi. Ada sebagian saya lihat tuh, saya pernah tangan saya diambil sama santri-santri, diletakkan di dahinya, bukan. Dicium. Dan itu sunnah. Sebab Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat, kemudian sahabat itu mencium tangannya Nabi SAW dan Nabi tidak menegurnya. Menunjukkan mencium tangannya orang alim, orang tua itu boleh, tapi tidak boleh menunduk. Yang dilarang itu menunduk, bukan menciumnya. Pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang seorang istri mencium tangannya suami, bagus itu. Nah, saya kalau berangkat itu ke sini, jangan berangkat bukan ke sini, berangkat keluar lah. Itu saya mencium tangan ibu saya, kemudian tangan saya dicium istri saya. Nah, saya mencium apanya istri, tidak lulus sensor. Gitu aja loh ya. Loh, akar kecil ya. Tidak lulus sensor ya. Jadi mencium tangan saya mencium tangan ibu saya. Ini senang orang tua pada jemaah. Dipamiti walaupun panjenengan sudah dewasa. Kalau tinggal bersama orang tua atau mertua, setiap keluar tolong pamit. Saya pernah ini. Ada seorang ibu mengeluh pada saya, Ustaz, anak saya itu dan menantu saya tinggal serumah dengan saya, tapi bludas-bludus bahasa Jawanya. Tahu bludas-bludus? What is bludas-bludus? Masuk rumah, keluar rumah tidak salam wala kalam, wala pamitan. Jadi tidak pamitan. Orang tuanya itu tersinggung loh, berjamaah. Sudah begitu katanya. Kalau beli makanan dimakan di dalam kamar, orang tuanya nanti bagai koi mentol nenek. Ya Allah ya Rabbi. Tidak boleh seperti itu, coba. Kalau kita sukses, tolong pertama kali yang dibahagiakan orang tua, terutama ibu. Ayo panjenengan yang sudah sukses, bahagiakan ibu panjenengan, kemudian bapak panjenengan, kemudian mertua panjenengan, mertua perempuan dulu, baru mertua laki-laki, dibahagiakan. Jangan kalau kita sukses orang tua tidak merasakan kebahagiaan kita. Tidak merasakan rezeki yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Dolem loh itu baru siapa? Mereka yang mendidik kita, membesarkan kita,
menyekolahkan kita, mendoakan kita, merawat kita, mengasuh kita, membimbing kita. Tapi kemudian ketika kita sukses kita lupa dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Pamit. Tinggal dengan mertua, pamit yang baik. Kalau orang tua marah didengarkan saja, tidak usah dibantah. Kalau orang tua mendiamkan, ajak omong. Begitulah orang tua kita memang. Mereka hidup di zaman yang beda dengan zaman kita ya pada zamannya. Taib. Kemudian kata beliau, bersujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersujud kepada kuburan. Ada sebagian ini yang keliru ini ya. Jadi misalnya dia sukses, jadi apa begitu, diterima apa begitu, misalnya jadi PNS atau ASN, kemudian pulang ke rumahnya, bapaknya berdiri, dia sujud mencium kaki bapaknya, tidak boleh. Sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bersujud, cukup dicium tangannya, kemudian dirangkul, dipeluk bapaknya sudah cukup, dipeluk ibunya sudah cukup. Kita orang Islam, kita memiliki adab-adab. Bersujud itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja, sahabat itu berdiri menghormat Rasulullah tidak mau, apalagi ruku, apalagi sujud loh. Jadi Rasulullah kalau datang, sahabat-sahabat berdiri itu tidak mau. Disuruh duduk, duduk saja. Jadi Rasulullah tidak mau dihormati dengan cara yang berlebihan seperti itu. Apalagi kalau rukuk kepada Rasulullah atau sujud kepada Rasulullah, pasti beliau akan melarangnya. Wal khusyuk dan khusyuk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadallulu, sikap merendahkan diri hanya kepada Allah. Manusia tidak boleh merendahkan diri kepada manusia sesamanya. Kalau rendah hati wajib, saya harus rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong kepada orang yang di bawah saya dalam sisi keilmuan, dari sisi umur, kedudukan sosial. Misalnya, saya harus rendah hati kepada santri saya ini, ada Mas Yuldan santri kita. Saya harus rendah hati, walaupun beliau ini seperti anak saya, tapi saya harus rendah hati, tidak boleh sombong. Tapi rendah diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merendahkan diri kepada makhluk. Kepada makhluk itu rendah hati, bukan rendah diri. Tawadhu itu ada dua. Tawadhu kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Tawadhu kepada makhluk, merendahkan hati di hadapan makhluk. Bersikap rendah hati kepada makhluk. Wa dzikru, berzikir, perbanyak zikir pada jamaah. Jangan sampai lisan kita tidak pernah berzikir. Sampai sholat jangan buru-buru keluar dari masjid, berzikir lebih dahulu, dihafalkan. Kalau belum hafal tidak usah malu, beli bukunya, dibuka, dibaca setiap selesai sholat. Zikir pagi petang itu yang belum hafal dibaca, tidak usah malu-malu, dibaca. Beli buku zikirnya murah, 15.000 ada yang ringkas itu, yang panjang juga ada, silahkan dibaca sebagai bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatul Qur'ani, ibadah juga bisa berupa apa? Membaca Al-Qur'an. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang belum bisa membaca Al-Qur'an, mari belajar membaca Al-Qur'an. Dan bagi yang bisa, tolong luangkan waktu untuk mengajari saudaranya. Saya dengar di rumahnya Bapak Yakim ada belajar membaca Al-Quran, ada. Sementara belum ada. Tolong diadakan khusus dewasa. Jadi jangan dicampur anak-anak, harinya beda, jamnya beda. Biar tidak malu. Nanti yang besar-besar belum bisa baca Quran, nanti malu lihat anak-anak kok pinter-pinter itu. Nah, jangan dibedakan kelasnya, harinya. Diadakan ya membaca Al-Quran supaya kita bisa membaca Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu al-hadi wal 20, pertanyaan yang ke-21, ma'a'dhamu ma nahallahu anhu, ma'a'dhamu, apa yang paling agung, paling besar, ma nahallahu, dari perkara yang Allah larang, anhu, darinya. Larangan apa yang paling agung, paling besar dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab, maka jawabannya adalah a'dhamu, perkara terbesar, mana anhu, apa yang dilarang Allah darinya adalah asyirku, kesyirikan. Berarti larangan terbesar Allah adalah kesyirikan. Kesyirikan adalah perkara terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa paling besar yang dilarang oleh Allah taala. Apa yang dimaksud kesyirikan? Wa huwa ibadatu ghairillahi. Wa huwa, dia adalah ibadatu, menyembah atau beribadah kepada ghairillahi. Di situ salah harokat, ghairah tempat saya. Di situ juga ghairah, tolong dibetulkan. Ibadatu ghairillahi, menyembah selain Allah. Ma'allahi, bersama dengan menyembah Allah. Jadi kita kaum muslimin dan muslimat hanya diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Semua ibadah ini dipersembahkan untuk Allah, diperuntukkan untuk Allah, diniatkan hanya untuk Allah.
Jangan sekali-kali kita niatkan untuk selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyusyraka bihi, jika dipersekutukan, jika Allah diduakan. Wa yaghfiru, dan Allah berkenan mengampuni, ma duna dzalika, apa saja dosa selain itu, lima yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ayat ini adalah ayat yang mulia yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosa syirik jika dosa itu dibawa meninggal dunia. Jadi apabila ada pelaku kesyirikan nih, wahai para jamaah, wafat dan wafatnya belum bertobat dari perbuatan kesyirikannya, itu yang tidak diampuni. Namun jika sebelum wafatnya bertobat, misalnya ada dukun, jadi dia orang pintar, dukun, orang pintar atau orang kurang pintar, orang kurang pintar atau dukun, atau para tidak normal, paranormal atau para tidak normal, para tidak normal, ya kan? Berarti yang datang ke sana lebih tidak normal lagi, atau lebih tidak pintar lagi. Kalau tobat, diterima oleh Allah tobatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tobatnya. Namun kalau meninggal dunia belum sempat taubat, maka itulah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, dan pelakunya selama-lamanya dalam api neraka. Ini surat An-Nisa ayat 48 ya. Surat An-Nisa ayat 48, bahwa dosa terbesar, perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Ta'ala adalah asyirku, menyekutukan Allah. Maka yang hadir di sini yang sudah ngaji, ajaklah keluarga kita untuk mentauhidkan Allah, dan tolong disampaikan jangan sampai mereka menyekutukan Allah, mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Disampaikan pelan-pelan, jangan kasar ya, pelan-pelan. Sebab dakwah tauhid ini masih asing di tengah-tengah keluarga-keluarga kita, masyarakat kita. Pelan-pelan disampaikan supaya mereka tidak lagi membawa sesajen ke perempatan, kemudian membuang sejadah di perempatan. Masih ada di sini ya, masih ada di Kediri banyak. Kediri itu gudangnya, Kediri itu gudangnya pesantren, juga gudangnya kesyirikan. Jadi perkelanian di Kediri itu banyak sekali. Bahkan di Kediri ini baru-baru ini, ya Allah, itu jin, jelas jin. Ditemukan ya situs-situs penyembahan kepada selain Allah. Harusnya yang dilestarikan adalah situs-situs bersejarah yang tidak ada kaitannya dengan kesyirikan. Tapi justru situs-situs bersejarah yang ada kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia malah sekarang banyak yang dirusak. Harusnya itu yang dilestarikan. Nah, kerajaan Saudi Arabia itu dituduh oleh orang-orang dari luar Saudi katanya merusak atau menghancurkan, menghilangkan situs-situs bersejarah. Tidak benar itu. Yang hilangkan itu situs-situs kesyirikan. Kalau situs-situs yang bersejarah tetap di sana ada. Gua Hira tetap ada dihilangkan, Gua Thur tetap ada, Masjid Nabawi ada, di Masjid Kuba ada, ya kan? Situs-situs bersejarah. Dan panjenengan kalau keliling Saudi, kalau umroh dan haji itu kan hanya di mana? Hanya di Makkah Madinah. Coba keliling Saudi sekali-kali. Luasnya Saudi ini lebih luas dari Indonesia, daratannya. Kemong kalau kita keliling. Keliling Saudi itu masya Allah di sana. Banyak situs-situs yang dijaga. Rumah-rumah kuno itu. Saya pergi ke rumah-rumah kuno yang masih dijaga, masjid-masjid kuno yang masih dilestarikan. Tapi tempat-tempat kesyirikan memang tidak ada di sana. Memang dihilangkan. Kenapa? Karena kerajaan bertekad untuk mentauhidkan Allah dan membersihkan segala bentuk kesyirikan dari dalam kerajaannya. Karena itu menjadi penyebab bencana-bencana itu datang di satu negeri yang banyak kesyirikannya, itu bencana demi bencana akan datang. Dan apabila bencana itu datang atau musibah itu datang, yang tertimpa bukan hanya orang yang berbuat kesyirikan, yang mentauhidkan Allah pun kena. Seperti halnya kita naik perahu atau kapal yang besar, kapal feri. Kalau ada yang melubangi kapal, kemudian yang di atas atau yang melihat tidak menegur atau tidak mengingatkannya, yang tenggelam, yang melubangi saja, atau semua yang tenggelam? Semua tenggelam. Semua awak kapal, penghuni kapal itu, yang menumpang awak kapal itu akan tenggelam. Maka kesyirikan ini harus dihilangkan dari negeri kita, agar negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah,
Pertanyaan berikutnya, as-su'alu ats-tsani wal 20, pertanyaan yang ke-22. Pertanyaan yang ke-22 yaitu berbunyi, ma nau asyirki? Apa dua macam kesyirikan itu? Apa yang dimaksud dengan dua macam kesyirikan? Al-jawabu, jawabannya, an-nau'ul awwalu, macam yang pertama atau jenis yang pertama dari kesyirikan adalah asyirkul akbaru, syirik besar. Kemudian an-nau'ul tsani, jenis yang kedua adalah asyirkul asgharu, syirik kecil. Baru sekarang kita jelaskan. Jadi kesyirikan itu dibagi dua. Ada syirik besar dan ada syirik yang kecil. Sebagaimana dosa juga begitu. Ada yang namanya al-kabair. Apa al-kabair coba? Dosa-dosa besar. Dan ada yang namanya as-saghair. Apa as-saghair artinya? Dosa-dosa kecil. Termasuk kekufuran. Itu ada al-kufrul akbar, kufur yang besar, dan ada yang al-kufrul asghar, kufur yang kecil. Di sini beliau mengatakan, an-nawul awalu, jenis yang pertama, macam yang pertama dari kesyirikan adalah asyirkul akbaru, syirik yang besar. Apa yang dimaksud syirik besar? Wa huwa, yaitu kullu ma sammahu Allahu, apa saja yang dinamakan oleh Allah, au rasuluhu, atau dinamakan oleh Rasulnya sebagai syirkan, bentuk kesyirikan. Jadi apa yang disebut oleh Allah sebagai kesyirikan dan juga disebut-sebut oleh Nabi sebagai kesyirikan, maka itu adalah syirik besar. Wa akhraja sahibahu minal Islam. Kemudian syirik besar itu cirinya adalah bisa mengeluarkan, akhraja itu mengeluarkan, sahibahu pelakunya, orang yang melakukannya, minal Islami dari agama Islam. Jadi pelaku syirik besar itu bisa keluar dari Islam. Jadi dihukumi telah keluar dari agama Islam, telah kufur kepada Allah Ta'ala. Mithlu seperti apa? Ibadatul asnami, menyembah patung-patung. Jadi para penyembah patung walaupun mengaku muslim, itu dia telah keluar dari agama Islam. Ketika disampaikan seperti ini, Syekh di sini, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sa'lan, apakah beliau ulama yang keras? Tidak. Beliau itu ulama yang cinta dengan umat Islam. Walaupun kita bukan orang Saudi, tapi beliau mencintai kita. Oleh karena itu disampaikan oleh beliau, kalau beliau tidak cinta, didiamkan kita berbuat kesyirikan. Ketika disampaikan jangan menyembah patung-patung, berhala-berhala, berarti beliau mencintai umat Islam sedunia, bukan hanya umat Islam di Saudi Arabia. Agar umat Islam dihindarkan dari berbagai macam apa? Kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah melihat satu video berjamaah di Facebook itu. Perempuan-perempuan itu loh, ya Allah, menangis-nangis, meraung-raung, teriak-teriak kepada kuburan, minta tolong kepada penghuni kubur. Ini tentu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu diajari untuk berdoa kepada siapa? Allah, meminta tolong kepada Allah, memohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta rezeki kepada Allah, minta jodoh kepada Allah, minta putra kepada Allah, minta diberi kemudahan dalam mencari rezeki oleh Allah, minta kesehatan kepada Allah, jangan kepada patung-patung atau selain Allah. Kemudian wal amwati, atau menyembah, beribadah kepada orang-orang mati, menyembah mereka. Seperti banyak ini di negeri Mesir. Jadi di negeri Mesir itu kalau ingin meminta sesuatu mendatangi kuburan, pernah meminta kepada orang yang mati di kuburan itu. Untuk bilang minta tidak boleh. Walaupun yang meninggal yang dikubur di situ orang alim, orang soleh, namun mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa di dalam alam kuburnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada umatnya agar umatnya tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau menjadikan kubri kuburku wathanan yu'bad, berhala yang disembah. Jadi Rasulullah itu diantara doanya adalah doa yang berbunyi, Allahumma ya Allah, la taj'al, janganlah engkau menjadikan kubri kuburku wathanan sebagai berhala yu'bad yang disembah. Alhamdulillah sampai detik ini Allah kabulkan doanya Rasulullah, kubur Nabi tidak disembah. Karena kuburan ulama banyak disembah. Kenapa? Karena doanya Rasulullah dahulu, mohon kepada Allah agar kuburan beliau tidak disembah-sembah. Kemudian wasujudi li ghairillahi, dan bersujud kepada selain Allah. Jadi antum pada zaman terutama adik-adik muda, misalnya antum diterima menjadi anggota Polri,
atau anggota TNI atau diterima menjadi PNS atau ASN atau kerja di mana lah. Ketemu orang tua, ya sudah, jabat tangan, cium tangannya, dipeluk orang tua, kemudian mengatakan, Bapak, Ibu atau Ayah, Bunda, alhamdulillah anakmu ini, putramu ini diterima bekerja di sini, diterima sekolah di sini dan seterusnya. Tidak perlu dan tidak boleh ya, kemudian langsung bersujud mencium apa? Kakinya, tidak boleh. Sujud itu hanya untuk siapa? Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Kemudian jenis yang kedua, macam yang kedua dari kesyirikan, an-naw'u tsani adalah syirkul asgharu, syirik kecil. Kalau tadi syirik besar. Wa huwa, apa syirik kecil itu? Yaitu kullu ma jaa, semua apa saja yang datang fi syariati, datang disebutkan dalam syariat Islam, annahu syirkun, bahwasanya itu adalah kesyirikan. Walam yukhrij, namun perbuatan itu tidak mengeluarkan. Itu harokatnya keliru ya. Di situ yakhruj tapi yukhrij. Kalau sudah benar enggak usah dirubah. Di kitab saya keliru. Walam yukhrij, dan tidak mengeluarkan perbuatan syirik kecil itu sahibahu, mengeluarkan pelakunya minal islami, dari agama Islam. Mithlu, contohnya ya, al-halifi bi ghairillahi, bersumpah menyebut nama selain Allah. Misalnya demi apa, misalnya demi Nyi Roro Kidul misalnya. Itu syiriknya syirik kecil. Tidak sampai pelakunya keluar dari agama Islam. Tapi dosanya dosa besar, melebihi zina, melebihi mencuri, melebihi berjudi, melebihi membunuh. Tetap dosa syirik itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Kemudian yang kedua contohnya wayasir riyai, riya yang ringan. Riya yang ringan. Sebab riya yang berat bisa sampai derajat apa? Syirik besar. Riya yang ringan seperti misalnya seorang beribadah ingin dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain memujinya, dia berharap pujian dari orang yang melihat ibadahnya, maka ini riya yang yasir. Yasir itu apa? Ringan. Tidak sampai menjadikan pelakunya ini keluar dari agama Islam, tapi riya ini membuat amalnya tidak diterima. Harus kita ketahui, membuat amalnya apa? Terhapus. Amalnya terhapus, tidak diterima. Apabila dia sholat, ternyata dia menginginkan pujian dari manusia, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Misalnya ada orang sholat subuh tadi tidak ikhlas, riya, berharap pujian, maka sholat subuhnya tadi tidak diterima, tapi sholat isyaknya kemarin diterima kalau dia ikhlas. Ini riya, seperti itu. Kemudian yang ketiga contohnya adalah wa qauli masyaallah wa syi'ta. Seorang mengucapkan ucapan masya Allah, ini semua atas kehendak Allah, wa syi'ta, dan kehendakmu, tidak boleh. Menyandingkan Allah dengan makhluk tidak boleh. Di situ enggak boleh. Jadi wa qauli masyaallah wa syi'ta tidak boleh. Yang betul masyaallahu tsumma syi'ta. Boleh. Kata-katanya diganti tsumma. Ini semuanya adalah atas kehendak Allah, kemudian, harus kemudian, tidak boleh dan. Kemudian kamu menghendakinya. Kalau tidak, saya tidak seperti ini misalnya. Tapi yang terbaik kata Nabi adalah Masya Allah wahdah. Ini semua atas kehendak Allah saja. Manusia tidak bisa menginginkan apa-apa kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Wasummiya syirkan asghara. Dinamakan dia dengan syirik yang kecil. Kenapa dinamakan syirik kecil? Li'annahu, karena perbuatan ini wasilatun, merupakan sarana, wasilah lil wuku'i, sarana yang bisa menjatuhkan diri orang itu fi syirkil akbari, dalam syirik yang besar. Jadi syirik kecil itu kenapa dinamakan syirik yang kecil? Karena dia menjadi wasilah, sarana yang bisa menjatuhkan diri orang yang mengerjakannya dalam syirik besar. Asalnya riya, akhirnya sampai menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Asalnya riya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. As-su'alu ats-tsani, as-su'alu ats-tsalitsu wal 20. Pertanyaan yang ke-23. Mata waqa'a awalu syirkin fin nasi. Mata kapan waqa'a terjadi? Mata kapan waqa'a terjadi? Jadi mata itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia?
bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Mata yang artinya kapan dan mata yang artinya ini. Mata kita ya. Mata kapan? Waqa'a terjadi awal syirkin, awal kesyirikan finnasi di tengah-tengah umat manusia. Kapan terjadinya kesyirikan yang pertama? Al-jawab, jawabannya waqa'a awal syirkin, terjadinya kesyirikan yang pertama finnasi di tengah-tengah manusia adalah fi qaumi Nuhin, di tengah-tengah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh itu disebutkan dalam hadis bahwa beliau adalah, dan juga dalam ayat Al-Quran, dalilnya ayat Al-Quran dan hadis, bahwa beliau adalah Rasul pertama, bukan sekedar Nabi saja, tapi beliau adalah Rasul yang pertama. Jadi Nabi Nuh itu Rasul yang pertama. Coba sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya seorang Nabi beliau. Kalau Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Tapi Adam belum diangkat menjadi Rasul, hanya sebatas sampai Nabi. Karena tidak semua Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi tidak semua Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabinya Allah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW berapa? Pernah saya jelaskan 124.000 jumlahnya. Berapa? 124.000 Nabinya Allah. Nabi loh ya. Tapi dari 124.000 itu yang jadi Rasul hanya 300-an orang Nabi. Jadi yang setelah jadi Nabi diangkat menjadi Rasul itu hanya sekitar 311-an orang saja. Termasuk Nabi Nuh ini Rasul pertama, Nabi Ibrahim Rasul juga, Nabi Musa Rasul, Isa Rasul, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jelas? Kedudukan dalam Islam, kedudukan hamba yang tertinggi itu adalah Nabinya Allah, kemudian Rasulnya Allah. Yang paling tinggi Rasul. Di bawah Nabi dan Rasul adalah sahabat-sahabat para Nabi dan Rasul. Kalau sahabatnya Rasulullah ya para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau sahabatnya Nabi Isa al-Hawariyun ya, itu adalah sahabat-sahabat para Nabi dan para Rasul. Baru setelah itu murid-murid dari mereka. Jelas, jadi kesyirikan pertama terjadi di tengah-tengah kaumnya Nabi Nuh. Dan jarak Nabi Nuh dengan Nabi Adam berapa tahun? Kalau tahunnya tidak ada yang bisa memastikan berapa. Tapi kalau generasinya bisa 10 generasi. 10 generasi. Asyaratul qurun, 10 generasi. Satu generasi di zaman Nabi Adam dan Nabi Nuh rata-rata 900 tahun ke atas. Nabi Adam wafat di usia 960 tahun. Bukan 96 tahun loh, 960 tahun. Capek gak hidup selama ini? Sesuai urip ya kamu kesel kabeh iki. Kelamaan hidup 900. Tapi jangan dibandingkan dengan kita. Kalau orangnya kecil seperti kita mungkin capek. Adam itu tingginya 28 meter, 60 dirok tingginya. Di dalam hadis disebutkan Adam itu tuluhu tingginya situna diroan, 60 dirok. Dirok itu hasta. Ini kali 60. Itu kata para ulama 28 meter makanya. Tingginya 28 meter Adam alaihi. Umurnya 960. Nabi Nuh, sebagian ulama ada yang mengatakan umurnya 950 usia dakwahnya ditambah beliau pertama kali berdakwah usia 40, berarti 990 tahun kurang lebih Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Dan kesyirikan pertama terjadi di tengah-tengah umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Terjadinya kesyirikan pertama. Berawal dari apa para jamaah? Berawal dari orang-orang soleh yang jumlahnya 5 ini meninggal satu persatu secara bergantian. Satu demi satu meninggal dunia. Membuat mereka bersedih hati. Akhirnya mereka memasang gambar-gambarnya orang-orang soleh itu di mana mereka duduk, dipasang di situ. Awalnya gambar, setelah itu dipatungkan. Setelah dipatungkan, setan mendatangi mereka. Hendaknya kamu berdoa di sini. Siapa yang berdoa di sini, doanya dikabulkan oleh Allah. Mereka berdoa di situ. Setelah itu generasi membuat patung sudah tidak ada. Datanglah setan menemui generasi-generasi anaknya. Bahwa bapak-bapak kalian dulu menyembah patung-patung tersebut. Akhirnya walhasil patung-patung itu disembah oleh umatnya, kaumnya Nabi Nuh. Yaitu patungnya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Wat, Suwa, Ya'uq, Yaguth, dan Nasr.
Itu patung orang-orang soleh. Ini semuanya nama orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihi. Dan Nuh itu para jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika berdakwah dibenci itu. Dibenci, dicaci maki, diolok-olok, ditertawakan, diejek, apalagi? Ya seperti itu lah. Kenapa? Dianggap gila. Nabi Nuh dianggap apa? Gila. Kalau bahasa orang sekarang ya sampel gitu. Sampel loh. What is sampel? Bukan sampel contoh loh ya. Sampel itu orang rolas kurang siji lah. Jadi gila, dianggap gila. Kenapa gila? Bagaimana seorang membuat perahu di atas gunung? Kira-kira gila nggak? Membuat perahu ya di galangan kapal di sana, dekat apa? Dermaga, dekat pantai. Nanti tinggal dorong ke pantai. Nah kalau membuat perahu di atas gunung, siapa yang mau memindahkan perahu ke pantai? Gunung itu kan tinggi. Dan gunung Judi, namanya gunung Judi, itu gunung paling tinggi di zamannya Nabi Nuh. Gunung tertinggi, dibuat di situ perahunya Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh tidak gila. Nabi Nuh mendapatkan firman dari Allah akan membuat perahu di situ, walaupun harus ditertawakan oleh kaumnya. Ternyata gunung pun tenggelam oleh air bah yang keluar dari atas langit, hujan deras berhari-hari tidak kunjung reda. Kemudian tandur mereka, tungku-tungku api mereka mengeluarkan air. Tungku api biasanya untuk masak, keluar api, keluar air. Akhirnya tenggelam, gunung tenggelam. Dan belum pernah dalam sejarah umat manusia sampai detik ini ada gunung bisa tenggelam oleh air banjir. Gimana kira-kira? Banjir mana yang setinggi gunung? Banjir tsunami Aceh itu hanya 19 meter, sekian meter. Tsunami mana? Palu hanya berapa meter? 10 meter, 9 meter. Gunung berapa meter? Semeru saja berapa? 3.000 sekian meter. Apa nanti ada orang yang mengirim drone-nya itu. Drone-nya siapa namanya? Andri apa soalnya? Andri. Drone-nya. Itu kalau menurut drone itu 5.000 sekian meter. Tapi kalau menurut hitungan 3.000 sekian meter. Enggak usah 5.000 lah, 3.000 itu gunung setinggi itu loh berjamaah tenggelam. Nggak mungkin bilang gitu. Kalau Allah menghendaki bisa nggak? Pasir tingginya bisa 4 meter bisa nggak? Kalau Allah menghendaki, sudah terbukti pasir bisa setinggi apa? 4 meter dibawa oleh aliran. Ya. Kalau Allah menghendaki. Maka dari itu para jemaah, kesyirikan itu menyebabkan apa? Banyaknya musibah dan bencana. Maka sebenarnya ahlu tauhid adalah orang-orang yang berupaya untuk membangun negerinya. Ahlu syirik adalah orang-orang yang merusak negerinya. Mau diakui atau tidak, orang melakukan kesyirikan itu sebenarnya merusak negerinya. Ahlu tauhid adalah orang yang membangun negerinya. Karena dengan tauhid kedamaian akan datang. Dalilnya banyak sekali. Kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan datang, kedamaian datang, negeri tidak kacau balau, negeri menjadi tentram, aman, damai, ya. Dan orang yang belajar tauhid harus membantu program pemerintah, Pak. Para jamaah, Bapak-bapak. Apa? Menjaga keutuhan NKRI. Ahlu tauhid harus begitu. Tidak boleh ahlu tauhid menjadi penyebab terpecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh. Ahlu tauhid di mana dia tinggal, dia menjadi orang-orang yang cinta damai. Tidak suka menjadi pengacau keamanan. Ahlu tauhid begitu. Ini harus dipelajari. Makanya ahlu tauhid itu mengharapkan demonstrasi. Ahlu tauhid. Jangankan demonstrasi ya para coba mencaci maki pemerintah tidak boleh, apalagi mencaci maki di depan orang banyak. Tidak boleh. Kalau tauhid bukan begitu caranya. Jelas ini para jamaah Allah taala. Jadi syirik itu menyebabkan kehancuran satu negeri. Tauhid menyebabkan apa? Damainya satu negeri, makmurnya satu negeri dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan berikutnya. As-su'alu ar-rabi'u wal isrun, pertanyaan yang ke-24. Berjudul atau berbunyi masa babu, apa sebab buku syirki, terjadinya kesyirikan fi qaumi Nuhin, di tengah-tengah kaumnya Nuh. Saya ulangi, masa babu, apa sebabnya, apa sebab buku syirki, terjadinya kesyirikan fi qaumi Nuhin, di kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Al-jawabu, jawabannya, as-sababu, sebab
terjadinya kesyirikan di tengah-tengah kaumnya Nabi Nuh adalah al-ghuluwu fis sholihin, bersikap ghulu terhadap orang-orang soleh. Jadi ghulu kepada orang-orang soleh itu bisa membuat orang yang asalnya bertauhid menjadi melakukan syirik. Gara-gara apa? Dikarenakan apa? Ghulu kepada orang-orang soleh. Ghulu itu apa? Bersikap berlebih-lebihan melampaui batas. Ada loh berapa santri itu ya, tangan ustadznya dipegang, cium tangan bolak-balik kanan kiri. Cium ya sekali aja sudah selesai. Tidak cium tidak apa-apa. Ya, yang penting kita memuliakan guru kita, ustadz kita, kiai kita. Tapi ada yang ghulu, bahkan ada yang lucu, saling apa merendah-rendahkan dirinya sampai glosor itu ada di video itu. Ya Allah, ghulu sekali. Dalam memuliakan manusia tidak boleh ghulu. Tidak boleh ghulu pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ghulu itu menyebabkan apa? Kehancuran. Jadi ghulu itu menyebabkan kehancuran. Bahkan kesyirikan di sini sebabnya adalah ghulu terhadap orang-orang soleh. Itu kaumnya Nabi Nuh bersikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh yang meninggal satu persatu di zamannya Nabi Nuh. Mereka apa? Bersedih atas meninggalnya orang-orang soleh itu, kemudian mereka mematungkannya sampai menyembahnya. Jadi orang yang banyak jasa itu kita doakan supaya jasa-jasanya itu diberi pahala oleh Allah. Bukan kita apa? Kita agung-agungkan sampai kita patungkan. Bukan itu para jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan berikutnya. As-su'alu al-khamis wal 20, pertanyaan yang ke-25. Ma ma'nal ghuluwi fis sholihin? Apa makna arti dari ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh? Apa artinya ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh? Apa artinya ghulu terhadap orang-orang soleh? Maka dijawab di sini, al-jawabu huwa ziyadatu fi madhihim. Ghulu terhadap orang-orang soleh adalah menambah-nambah di dalam memuji mereka. Jadi menambah-nambah dalam memberikan pujian kepada orang-orang soleh. Boleh atau tidak para jemaah? Tidak boleh berlebih-lebihan di dalam apa? Bersikap pada orang-orang soleh dalam memuji mereka. Waraf'ihim, dan mengangkat mereka fauqa makanatihim, di atas kedudukan mereka yang sebenarnya. Diangkat seperti umatnya, kaumnya Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam mengangkat Nabi Isa sampai derajat ketuhanan. Nauzubillahi min dzalik. Ternyata memang rata-rata tidak boleh membaca sendiri Injilnya dengan alasan harus dijelaskan oleh pendetanya. Padahal disitulah letak apa? Nauzubillahi min dzalik, letaknya itu keinginan yang terpendam untuk tidak menjelaskan yang benar. Padahal kalau dibaca akan tampak nanti kebenaran dari apa? Ajaran Islam, kemudian mereka akan rujuk kepada ajaran Islam. Nah, bian yusrafa, dengan dipalingkan lahum untuk mereka syai'un minal ibadati, sesuatu dari ibadah. Jadi dikarenakan memuji dengan berlebih-lebihan, mengangkat di atas derajat yang Allah tetapkan untuk mereka, di atas kedudukannya, maka menyebabkan dipalingkan untuk mereka, dipersembahkan. Yusraf itu dipalingkan atau dipersembahkan. Dipersembahkan untuk mereka, lahum untuk mereka syai'un minal ibadati, sesuatu dari ibadah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalil tentang hal itu adalah firman Allah yang Maha Tinggi dalam surah An-Nisa ayat 171. Dengarkan firman Allah ini. Allah mengatakan, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Berarti siapa yang disuruh? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum, janganlah kalian bersikap ghulu di dalam agama kalian, di dalam kalian beragama. Jadi tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan. Contoh ya, ghulu itu bagaimana? Sholat subuh 5 jam, ghulu kan? Sampai datang zuhur misalnya. Ghulu itu pada zaman. Ghulu, tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan tidak boleh. Atau ghulu dalam zikir, baca sholawat 5.000 kali. Ghulu. Ada ini di kampung saya, nggak tahu sudah saya ceritakan atau belum. Beliau ini santri, bahkan ada yang bilang beliau ini masih keturunan kiai di kampung. Baca qul huwallahu ahad. Saya tanya kenapa dia ini stres.
ternyata dia punya amalan dari gurunya, disuruh gurunya membaca surat Al-Ikhlas 500 kali sekali duduk. Saya lupa dulu, saya diceritakan tapi lupa, tidak ingat saya. Apakah hasilnya nanti bisa sakti atau bisa menghilang, tidak bisa kembali lagi atau bagaimana? Saya kurang paham. Yang jelas pokoknya biasanya begitu. Loh, itu loh sholatnya di masjidnya kakek saya. Jadi saya tahu beliau. Tapi walaupun gila, dia masih mandi dan masih pakai ini, masih sarungan, kayak kopiah, cuma dia kelihatan gila lah. Pokoknya gila. Jadi dia ini ceritanya setiap kali sudah baca Qul huwallahu ahad sekian ratus, terus kentut itu tidak boleh diteruskan, harus balik dari awal. Jadi kalau kentut harus kembali dari awal. Ya kalau sholat cuma 4 rakaat maksimal sholat kita ya, kentut dari awal nanti nggak apa-apa, wudhu dari awal. Nah ini sudah baca misalnya 499 kurang 1 kentut mak, kemudian balik dari awal, ya stres akhirnya. Lu kok yang mau diajari begitu? Seperti sekarang ini, sebagian kaum muslimin baca sholawat. Sholawat itu silakan dibaca kapan saja, khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Keutamaan membaca sholawat ada di situ. Tapi silakan dibaca kapan saja. Sehabis sholat, kapan saja dibaca sholawat. Tapi tidak ada ketentuan dalam Islam harus sekian ribu kali, sekian ratus kali. Tidak ada ketentuan gitu. Itu namanya gulu, berlebih-lebihan. Ada lagi cerita gulu nih. Jadi dia gulu apa? Coba sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya ini, jadi kalau pakai pakaian ini tumpuk-tumpuk. Diingatkan malah ngamuk. Jadi coba pakaian begini loh. Itu kalau nggak tumpuk 2, 3, kemudian kaosnya tumpuk berapa, celananya tumpuk berapa. Ini namanya sampel, ini bukan. Jadi supaya katanya nggak terlihat auratnya. Rasulullah sendiri dan para sahabat ada yang kayaknya cuma 1 lembar. Yang penting sudah tidak terlihat aurat sudah cukup. Dulu sampai tumpuk-tumpuk pakaian. Itu gulu namanya. Kalau jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sunnah berpakaian itu rangkap 2 memang. Misalnya laki-laki begini, pakai kaos dalam, pakai celana, kemudian pakai jubah atau sarung, itu tidak gulu. Tapi misalnya pakai celana 3 lembar dipakai semua, gulu itu bahasa. Gulu, tidak boleh seperti itu gulu. Yang jelas gulu itu terlarang dalam Islam, terlarang, tidak diperkenankan. Nauzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada lagi gulu dalam wudu. Itu sebenarnya itu bukan wudu sempurna, tapi itu was-was. Jadi wudunya itu tidak pernah selesai. Itu nanti kalau sampai getak, balik lagi dari awal. Sama dengan Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi lagi. Takbir itu berkali-kali, orang sudah 2 rakaat dia masih baru mulai takbiratul ihram. Itu hulu itu. Tidak boleh seperti itu, hulu. Itu adalah perbuatan apa? Berlebih-lebihan dalam beribadah. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, la tuduruni, janganlah kalian memujiku dengan pujian yang berlebih-lebihan. La tuduruni, janganlah kalian memujiku dengan pujian yang berlebih-lebihan. Kama sebagaimana Atrotin Nasara, orang-orang Nasrani memuji dengan berlebih-lebihan siapa? Isa bin Maryam, memuji Isa bin Maryam dengan berlebih-lebihan. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba. Fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi, aku adalah hambanya Allah wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Aku adalah siapa? Hambanya Allah dan rasulnya Allah. Rasulullah tidak mau dipuji dengan pujian yang berlebih-lebihan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Dan alhamdulillah umat Islam secara umum tidak ada yang menyembah Nabi, ya kan? Nabi Muhammad. Tapi umat yang lain nabinya disembah, ya kan? Nabinya disembah. Nauzubillah min dzalik. Wa makna la tudruni, dan makna la tudruni, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, la tazidu, jangan kalian menambah-nambah fi madhi, di dalam memujiku. Katakan aku adalah hamba Allah dan rasulnya, sudah cukup itu. Rasulullah SAW. Makanya kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah, Rasulullah itu apa ya? Seorang yang disegani, berwibawa, disegani itu apa? Disegani, dirawani, dipeceli, disegani itu apa? Disukani dan berwibawa Rasulullah. Rasul kalau bicara itu tidak ada yang berani memandang wajahnya Rasulullah. Semua menunduk seperti ada burung di atas kepalanya, semuanya tenang gitu. Tapi Rasulullah SAW
itu juga bercanda dan bergurau dengan para sahabatnya. Pernah Rasulullah itu dari belakang menutup mata sahabatnya. Dan pernah Rasulullah mencandai seorang nenek-nenek. Wahai nenek-nenek, nanti di surga tidak ada nenek-nenek. Maka nenek-nenek itu pergi sambil menangis. Ya memang benar, Rasulullah tidak berdusta. Di surga tidak ada nenek-nenek. Jadi ibu panjenengan nanti di surga itu usianya 30-an. Terus pokoknya maju lah. Dan setiap Jumat bertambah cantik bapak-bapak dari ibu di surga. Gak kayak ini guys. Lah duwe rupane desa iki pas-pasan wis gak apa-apa. Emang begini sekarang. Nanti di surga itu semua wajah kita akan muda terus, tidak pernah bertambah tua, justru semakin hari, setiap hari Jumat bertambah wangi dan bertambah ganteng dan cantik. Di surga nanti, di surga lah ya, di surga. Kalau di dunia ya tambah umur, tambah apa? Tua. Diterima saja macam. Itulah kehidupan kita di dunia. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tadi dari pukul berapa tadi? Saya mulai 10 kurang sedikit ya. Sampai lumayan sudah sekian menit kita menyampaikan kajian. Kita buka tanya jawab ya, insyaallah. Saya tidak sholat zuhur di sini ya Pak, yakin nggih? Bapak nggih. Kalau sholat zuhur di Suwun, sholat zuhur sama Pak Pur di mana? Sumber Pucung. Senggreng. Tidak sampai Sumber Pucung. Senggreng. Jadi saya sholat zuhur di sana. Insyaallah tema pembahasan yang saya bahas di sana adalah pengaruh buruk dari maksiat. Ada cocok ada korelasinya dengan kondisi sekarang yang banyak musibah. Pengaruh buruk dari perbuatan maksiat. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan dari ibu, monggo dipencatat mawon pertanyaannya. Baik. Kalau bapak-bapak silakan bertanya langsung, tidak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Bila ada seorang yang saya ketahui tidak pernah sholat sampai sekarang, tapi mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk kufur, apakah termasuk kufur orang ini? Dan apakah masih disebut muslim dan layak untuk disolatkan bila beliau ini meninggal dunia? Apakah masih berhak mendapatkan hak waris dan hak mewakili nikah anaknya, menjadi wali nikah anaknya? Ulama berbeda pendapat tentang orang yang tidak pernah sholat sepanjang hayatnya. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan telah kufur, sebagian ulama mengatakan tidak sampai kufur. Ini perbedaan pendapat dengan ulama. Sikap kita bagaimana? Kita sampaikan orang yang tidak pernah sholat itu bisa kafir. Kita sampaikan begitu. Tapi untuk vonis jangan. Kok begitu? Iya. Apakah itu bukan pelin-pelan? Tidak. Jadi kita sampaikan kepada umat Islam, orang yang tidak pernah sholat itu bisa jatuh menjadi orang kufur, supaya mereka sholat. Tapi kalau ada orang tidak pernah sholat, nanti kalau meninggal disolatnya atau tidak, nanti misalnya kalau tidak pernah sholat itu, kalau orang tuanya meninggal dia dapat warisan atau tidak, kalau putrinya anak perempuan yang menikah dia boleh menjadi walinya atau tidak, ini urusan berat ini. Tidak boleh kita bergampangkan. Maka untuk hal-hal seperti ini kita tidak memvonis dia sebagai orang yang murtad dari Islam. Berhati-hati kita, tapi kita menyampaikan nasihat. Kalau panjenengan dan kita bisa menasihati, kalau ada orang seperti ini dinasihati. Kalau tidak bisa diberi buku-buku tentang tuntunan sholat, nanti dia membaca tentang hal itu. Dan karena di negeri kita ini banyak kaum muslimin yang mengaku muslim, tidak mau dikatakan non muslim, tapi dia tidak sholat. Maka pendapat yang paling hati-hati di dalam vonis ya, beda ya, menjatuhkan vonis atau menghukumi dengan memberi peringatan atau memperingatkan, beda ya. Kalau memperingatkan, orang yang begini akan begini, begini akan begini, tapi belum tentu orang yang melakukan perbuatan seperti itu langsung kita vonis demikian. Ini kalau bapak-bapak hakim ngerti itu, akan dipelajari dulu kasusnya, kan begitu, tidak langsung divonis. Kalau di Saudi pada jamaah itu enak, kalau di sini kurang. Kalau di Saudi ya, orang yang tidak sholat itu langsung dibawa ke pengadilan, nanti itu disidang. Dia disuruh sholat. Sebelum disidang itu didatangi syekh-syekh dulu di penjaranya. Disuruh sholat. Kalau dia sudah sholat, tidak jadi dia dihukum. Kalau dia tidak mau sholat, apalagi dia tidak mengingkari kewajiban sholat, langsung nanti dia dipotong lehernya. Karena dia telah murtad.
Tapi kebanyakan tidak sampai dipotong. Kenapa? Pasti takut orang dipotong lehernya. Langsung orang itu mau sholat. Jadi terkadang hal-hal seperti ini menjadikan kita terburu-buru dalam menghukumi. Jangan ya para jamaah ya. Jangan. Ya kita berharap dia masih muslim selama dia masih mengakui kewajiban apa? Sholat. Tapi tolong jangan dibiarkan dia tidak sholat. Tolong dinasihati supaya dia sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di akhirat nanti suami yang soleh akan mendapatkan bidadari di surga. Nah, ini cemburu ini. Cemburu ini rupa-rupanya. Kemudian jika istri yang solihah di akhirat dapat apa? Jadi di akhirat itu ibu-ibu yang solihah yang dikehendaki masuk surga itu dapat suami-suami yang soleh. Suaminya sendiri. Jadi misalnya begini, suami istri ya, suaminya soleh, istrinya solihah, sama-sama masuk surga. Suaminya di dunia ini akan menjadi suaminya di akhirat, tapi beda. Penampilannya beda, tampannya beda, wanginya beda, semuanya beda. Tapi tetap suaminya di dunia dulu, nanti di akhirat. Dan wanita-wanita akhirat itu, ya, dia ketika mendapatkan suami ini sudah cukup. Tidak seperti wanita dunia. Wanita dunia kadang-kadang sudah punya suami masih lirik suami orang. Kalau wanita akhirat tidak ada. Atau silakan baca hadis-hadisnya, keterangan para ulama tentang itu. Bahkan wanita akhirat itu disebutnya dalam hadis-hadis yang lain. Atau sudah ngaji kamu Ustaz Abdul Amin kan? Iya. Ada nggak keterangan begini dalam hadisnya? Wanita-wanita akhirat itu kalau sudah masuk surga suaminya dilupakan. Melihat keindahan surga itu suaminya dilupakan. Kalau nggak percaya, ibu-ibu ajak masuk toko yang lengkap. Ayo praktek di dunia saja sebelum di akhirat itu. Kalau panjenengan no wonteni sawi gak barbar lek blonjo. Apalagi panjenengan bawakan uang banyak sekali 1 juta langsung wes itu supermarketnya lengkap sembarang ada itu lupa suami itu bisa dilupakan. Jadi wanita-wanita akhirat itu mencukupkan dengan satu suami. Tapi laki-laki akhirat tidak. Walaupun sudah punya istri tetap dia butuh bidadari. Di dunia pun begitu ya lah. Jujur Bapak. Jujur mawon. Cuman wajarnya kan tidak punya kesempatan dan tidak punya ini keberanian, gitu aja. Termasuk saya tidak punya keberanian. Tapi kalau lihat wanita lain, pengen nggak menikahinya? Laki-laki jujur ya, jujur. Pengen. Memang laki-laki diciptakan begitu. Dan wanita tidak boleh protes, memang begitu kok. Dan bapak-bapak juga tidak boleh marah dengan ibu-ibu. Wah, saiki, masya Allah, barang gue apa tamburan kembang sedih udah kembangnya. Ujungnya atau diudak-udak misalnya. Ya memang wanita begitu. Wanita itu kesukaannya beda dengan laki-laki. Wallahu alam. Baca penjelasannya Syekh Utsaimin bagus itu. Jadi wanita itu kalau sudah masuk surga lupa dengan suaminya dia. Urusannya banyak itu. Di surga itu wah keindahan surga itu. Apa nama istana di surga, sungainya, apa namanya di surga dan macam-macam keindahan surga itu pohon-pohonnya membuat wanita itu takjub dan tidak butuh lagi seperti laki-laki butuh bidadari. Tapi kalau laki-laki coba laki-laki jangan jak blonjo walaupun apik tokone bu sudah mulai laki-laki itu begitu nggak patek seneng ini apa namanya yang disenangi itu adalah bidadari dan Allah maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Itu kesimpulan dari Syekh Utsaimin. Atau dijelaskan nggak? Iya kan wanita kalau sudah masuk surga itu melihat keindahan itu takjub dengan keindahan surga. Oleh karena itu ketika muncul Dajjal itu wanita-wanita anak-anak perempuan itu harus diikat di rumah tiang-tiang rumah. Karena tertarik dengan Dajjal itu. Tertarik dengan apa? Dajjal. Alhamdulillah min dzalik. Baik. Gak usah jauh-jauh ini. Ini pengalaman saya pribadi. Saya kalau lihat HP, istri saya tuh sebenarnya ingin tahu apa yang saya lihat di HP saya. Tapi kalau istri saya lihat HP, saya nggak pengen tahu apa yang dilihat oleh istri saya. Betul nggak Bapak? Saya kalau istri saya lagi megang HP, saya tuh nggak ada perasaan ingin tahu apa ya. Terus apa namanya itu ingin tahu apa? Kepo nggak ada saya. Terus cuma saya. Tapi kalau istri, karena saya lihat HP, kemudian sambil tiduran sambil lelet, itu istri saya masih mendekat, coba-coba bujur nomor gitu. Dilihat sama istri saya. Bahkan sering itu HP saya itu WA-nya diperiksa. Oh, iksan gitu. Jadi wanita itu yang dilihat hal-hal seperti itu. Kalau laki-laki tidak. Wallahu a'lam bishawab ya. Apakah mendapatkan suaminya lagi ketika di dunia? Iya. Dengan catatan suaminya juga masuk surga.
Jika iya berarti enakan suami dong Ustaz. Ya memang enak suami. Enggak, itu nanti kalau di sana semua enak, bukan enak suami, semua enak pada semua ya. Semua enak insyaallah ya. Di sana semuanya enak insyaallah. Bapak-bapak merasakan enggak? Ini yang saya rasakan. Kalau sudah punya anak, perhatian istri lebih banyak kepada suami atau anak? Ayo. Jujur, ayo dijawab. Oke, saya mau jawab. Jujurin gini ya. Mau 3 jawab ya. Suami apa anak? Anak. Anak saya 7, gak kober ngurusi saya. Bener. Anaknya 7, ngurusi anak ini, nanti yang satu nangis, yang satu ini. Iya kan? Kita cemburu, gak boleh. Begitulah kehidupan. Allah membagi-bagi demikian. Begitulah kehidupan. Allah membagi-bagi demikian. Termasuk beberapa anak atau kebanyakan anak lebih dekat dengan ibunya, gak usah kita cemburu. Memang begitulah kehidupan. Karena ibunya yang paling banyak berinteraksi dengan anaknya, maka dia lebih dekat dengan ibunya daripada dengan ayahnya. Baik. Jadi semua enak ya, tidak berarti suami lebih enak dong gitu, enggak. Semuanya enak. Nanti dirasakan aja ibu kalau sudah meninggal, nanti dirasakan di surga sana. Insyaallah gitu. Suami ini panjenengan membandingkan dengan suami sekarang yang memang enak suami, bojone akeh soal ini akhirat. Tapi kalau membandingkan dengan suami yang nanti di akhirat, sudah tidak ada pilihan lain kecuali keindahan suami. Nah, suami panjenengan setiap Jumat tambah ganteng tambah wangi. Setiap Jumat. Berarti gantengnya seberapa itu? Setiap Jumat bertambah ganteng, bertambah wangi. Setiap Jumat bertambah ganteng, bertambah wangi. Lah kita setiap Jumat tambah keriput, tambah elek, tambah ambune gak karu-karuan. Nah ini ya. Jangan dibandingkan dengan suami-suami di dunia. Pertanyaan lagi diajukan kepada Syekh Utsaimin kalau tidak salah rahimahullah taala, bagaimana dengan wanita-wanita yang suaminya tidak ikut masuk surga, suami masuk neraka? Nanti akan dicarikan laki-laki yang suami istrinya masuk neraka, dinikahkan begitu. Jadi seperti itu nanti yang terjadi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita tutup ya. Insyaallah ngaji enggak usah lama-lama. Yang penting istiqomah. Insyaallah ini. Baik, saya terima kasih kepada Bapak-bapak, Pak Erwin ya, yang telah memberikan waktunya kepada kita, menyediakan tempatnya. Jazakumullah khairan, dan tolong sampaikan kepada teman-teman dari Bapak Pengadilan Negeri, saya ucapkan jazakumullah khairan atas waktunya. Musolanya yang nyaman bisa untuk pengajian ini, masya Allah. Baik, terutama di siang hari begini, kalau saya ngaji di tempat yang nggak nyaman itu ya Allah, mau ngomongnya susah. Kayak ada AC, kayak ada kipas angin, tapi di sini nyaman, masya Allah. Jazakumullah khairan, dan terima kasih kepada yang hadir, bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan ikhwan dan akhwat dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buru-buru pulang. Kalau saya pulang, jangan ikut-ikut pulang. Sholat di sini ngobrol-ngobrol dulu, yang belum kenalan dulu, siapa nanti bisa jadi besannya ya kan? Begitu memang iya. Jangan terus gak kenal dengan jamaah pengajian ya. Jangan berjauh. Jadi kalau bisa ngobrol-ngobrol dulu. Saya kalau gak terburu-buru, insya Allah ngobrol-ngobrol dulu. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.